Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Sedi dari kelas 4A. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang materi kemampuan komunikasi masistik di sekolah dasar. Kemampuan komunikasi masistik adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi masistik peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Hal ini terjadi karena salah satu unsur dari matematika adalah ilmu logika yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Dengan demikian, matematika memiliki peran penting terhadap perkembangan kemampuan komunikasi masistiknya. Karena pentingnya kemampuan komunikasi masistik tersebut, seseorang pendidik harus memahami komunikasi masistik serta mengetahui aspek-aspek dari komunikasi masistik, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran matematika perlu direncana sebaik mungkin agar tujuan mengembangkan kemampuan komunikasi masistik bisa tercapai. Berdasarkan tujuan kemampuan komunikasi masistik di sekolah dasar, yang pertama, pengertian kemampuan komunikasi masistik. Yang kedua, indikator-indikator dalam mengukur kemampuan komunikasi masistik. Yang ketiga, bentuk soal yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi masistik. Yang keempat, model, strategi, dan pendekatan yang bisa diaplikasikan untuk mengembangkan komunikasi masistik. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka didapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi masistik terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti kelompok, diskusi, dan menjelaskan. Komunikasi tulisan seperti mengungkapkan ide matematika melalui gambar, grafik, persamaan, tabel, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Menurut para ahli Herdian 2012 menyatakan kemampuan komunikasi menjadi peran penting ketika diskusi di antara siswa dilakukan, di mana siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, mengembangkan, mendengar, menanyakan, dan bekerja sama sehingga dapat membawa siswa pada pahaman yang mendalam tentang matematika. Anak-anak yang diberikan kesempatan mengajukan kemajuan baik serta mereka saling mendengarkan ide yang satu dan yang lain, mendiskusikan bersama, kemudian menyusun kesimpulan yang menjadi pendapat kelompoknya. Ternyata mereka bekerja sebagaimana besar dari berkomunikasi dan mengokrontitasi sendirinya pengetahuan mereka. Kemampuan komunikasi masistik siswa dapat dilihat dari kemampuan yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan kreasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda yang nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari
dan bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pahaman suatu presentasi matematika tertulis. Yang keenam, menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah dipelajari. Indikator komunikasi untuk jenjang pendidikan SD. A. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang B. Menjelaskan ide, situasi, dan reaksi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang C. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika. D. Mendengarkan diskusi dan menulis tentang matematika yang telah dipelajari di dalam kelas. Peran komunikasi dalam pembelajaran matematik adalah: 1. Dengan komunikasi, ide matematika dapat dieksploitasi dengan berbagai prestasi, membantu mempertajam cara berpikir siswa dengan mempertajam kemampuan siswa dalam melihat berbagai materi matematika. Yang kedua, komunikasi merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan diskusi pemahaman matematika para siswa. Yang ketiga, melalui komunikasi siswa dapat mengorganisasikan dan mengkondisikan pemikiran matematika mereka. Yang keempat, komunikasi antar siswa dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk berkonsultasi pengetahuan matematika, pengembangan pemecahan masalah, dan meningkatkan pelanaran, membuatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan keterampilan sosial. Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika di dalam kelas. Cara guru mempunyai peran penting dalam merencanakan pengalaman belajar di dalam kelas sedikit sehingga siswa mempunyai kesempatan berinteraksi untuk berkomunikasi secara efektif. Tugas menulis merupakan salah satu cara untuk membentuk kecakapan komunikasi matematika. Tulisan menulis diartikan sebagai tugas bagi siswa untuk mengorganisasikan, merangkum, dan mengkomunikasikan pemikiran mereka secara tertulis. Menulis dapat meningkatkan daya ingat, mengenal konsep, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sendiri. Proses komunikasi akan terjadi apabila terjadi interaksi dalam pembelajaran. Guru perlu merencanakan pembelajaran yang menginginkan terjadinya interaksi proses sehingga memungkinkan siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan pemicu bagi tumbuhnya kemampuan berkomunikasi siswa. Contoh soal: Ali mempunyai 3 tali. Panjang masing-masing tali adalah 100 cm, 2 cm, dan 30 dm. Panjang seluruhnya dari ketiga tali tersebut adalah 6 meter. Jawaban: diketahui Ali mempunyai 3 tali. Tali yang pertama 100 cm, tali yang kedua 2 meter,
Tali yang ketiga 300 dm. Ditanya panjang seluruh tali dengan satuan meter. Jawab. Tali pertama 1 cm diubah ke 1 meter. Jadi 100 dibagi 100 meter sama dengan 1 meter. Jadi tali pertama 1 meter. Tali kedua meter diubah ke satuan meter, hasilnya tetap 2 meter. Jadi tali yang kedua 2 meter. Tali yang ketiga 300 dm diubah ke satuan menjadi 300 dibagi 10 meter sama dengan 30 meter. Jadi tali ketiga 30 meter. Serta diubah ke satuan meter, kita hitung jumlah keseluruhannya. Panjang seluruhnya. Tali 1 ditambah tali 2 ditambah tali 3. 1 meter ditambah 2 meter dan tambah 30 meter sama dengan 33 meter. Jadi panjang seluruh dari tali tersebut adalah 33 meter. Soal yang kedua, Dina membeli pita sepanjang 21/8 meter digunakan untuk menghias kado sebesar 1/2 meter. Maka panjang pita tersebut sekarang adalah meter. Dijawab 5/8 meter. Penjelasannya dengan lengkap. 2/8 dikurang 1/1 sama dengan 17/8 dikurang 3/2 sama dengan 17/8 dikurang 12/8. Hasilnya 5/8 meter. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.